Selamat pagi rekan-rekan tim pemasaran Starlight Skincare. Bertemu kembali dengan saya melalui Zoom pada hari ini. Dan saat ini kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kita, mengidentifikasi solusi dalam bentuk strategi komunikasi yang efektif, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, sebagai tim pemasaran atau divisi pemasaran, kita juga harus memiliki peran penting untuk memastikan brand ini lebih dekat dan relevan dengan pelanggan kita. Maka dari itu, saya ambil tema presentasi pada hari ini yaitu strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi pelanggan di perusahaan Starlight Skincare. Nah, tagline kita ini sesuai dengan misi atau strategi kita yang akan kita gunakan nanti, yaitu mengubah pelanggan pasif menjadi pendukung loyal. Nah, dan harapannya dengan adanya strategi ini dapat mengubah partisipasi pelanggan lebih aktif terhadap perusahaan kita. Dan mengapa penting kita membahas permasalahan ini? Jawabannya adalah karena rendahnya engagement di media sosial dapat berdampak signifikan pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Ketika engagement rendah, disebabkan oleh minimnya feedback pelanggan serta kurangnya kesadaran pelanggan terhadap nilai brand kita, nah ini dapat memicu berbagai konsekuensi seperti penurunan kepercayaan brand, turunnya loyalitas pelanggan, bahkan penurunan penjualan dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pelanggan terhadap produk-produk kita seperti itu. Dan di sini ada contoh grafik atau gambar data kita mengenai interaksi dan engagement pelanggan pada produk atau perusahaan kita seperti itu. Interaksi yang digambarkan di sini, rata-rata like pada sosial media kita itu sebesar 30, rata-rata komen itu sebesar 15 dan rata-rata share sebesar 10. Dan pada diagram lingkaran ini juga menggambarkan dan menjelaskan bahwa 70% itu adalah pelanggan pasif, di mana pelanggan ini hanya melakukan pembelian tanpa terlihat atau terlibat lebih lanjut untuk memberikan ulasan maupun memahami nilai tambah dari produk kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya 20% itu adalah pelanggan tahu tentang produk kita atau brand kita, tetapi mereka tidak cukup memahami mengenai manfaat-manfaat unik dari brand atau produk kita seperti itu. Dan yang 10% lainnya ini adalah pelanggan yang turut aktif dan berpartisipasi mengenai eh, berbagi pengalaman ataupun menjadi penggerak komunitas. Dan pada grafik dan diagram ini menggambarkan bahwa interaksi dan engagement media sosial di perusahaan kita itu dinilai masih cukup rendah seperti itu. Dan dapat disimpulkan bahwa tantangan perusahaan kita saat ini yang pertama adalah rendahnya engagement di media sosial seperti kurangnya like, komen, maupun postingan media sosial yang sudah ada datanya sebelumnya, yang di slide sebelumnya. Dan yang kedua, itu adalah pelanggan pasif. Jadi mereka cenderung membeli produk kita tanpa memberikan ulasan maupun feedback seperti itu. Lalu yang terakhir, ini adalah komunikasi yang kurang optimal, di mana ini adalah masalah dari internal kita sendiri. Jadi komunikasi kita itu belum terintegrasi di berbagai platform. Dan nantinya harus ada langkah penting dalam solusi strategisnya seperti yang pertama, kita memberikan program poin hadiah, yang kedua, sampel gratis dan penawaran khusus, dan yang ketiga, komunitas pelanggan. Dan ini nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, agar pelanggan berpartisipasi aktif, maka harus ada gift setiap pembelian ulas. Setiap pemberian ulasan atau berbagi konten mengenai produk kita di media sosial. Nah, poin-poin ini nantinya akan dikumpulkan oleh pelanggan dan akan ditukarkan ketika poin sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan misalnya diskon maupun cashback seperti itu. Dan spesifikasi pemberian poin itu bisa dalam pembelian produk, memberikan ulasan atau rating, berbagi konten brand di media sosial, dan turut berpartisipasi aktif dalam survei atau diskusi komunitas. Dan poin yang akan kita berikan nanti juga bisa dapat ditukarkan untuk mendapatkan diskon untuk pembelian berikutnya atau konsultasi skincare gratis di cabang-cabang
skincare Starlight seperti itu. Dan kita juga menyediakan merchandise brand atau hadiah-hadiah lainnya. Nah, pasifnya pelanggan karena minimnya feedback juga mempengaruhi kepercayaan calon pembeli. Maka dari itu, perlu dilakukan penawaran sampel gratis. Contoh khususnya itu untuk pelanggan baru. Nah, kita menyediakan ukuran mini, sampel ukuran mini yang akan kita sediakan untuk pelanggan baru dalam jumlah yang terbatas, dan sampel ini bisa didapatkan pada toko atau cabang Starlight Skincare maupun melalui pengiriman melalui e-commerce seperti itu. Dan kita juga menyediakan harga spesial atau kode promo untuk pembelian pertama. Kita juga menyediakan starter dengan harga-harga yang terjangkau seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah poin yang paling penting yang dapat mengakibatkan pelanggan kurang aktif pada media sosial kita. Bahkan, rendahnya feedback yang diberikan itu juga didasarkan pada kurangnya komunikasi dari kita sebagai penyedia produk kepada pelanggan. Nah, maka dari itu, perlunya komunikasi atau komunitas pelanggan di berbagai platform seperti WhatsApp atau Instagram eksklusif. Nah, nantinya komunitas atau beberapa grup ini nantinya akan menjadi em, penyalur atau jembatan komunikasi dari kita sebagai penyedia produk dan ke pelanggan. Dan diharapkan ke depannya pelanggan dapat lebih terbuka kepada kita mengenai pengalaman positif maupun pengalaman negatifnya. Tidak perlu khawatir mengenai eh, pengalaman negatif dari pelanggan. Itu dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan kita untuk terus upgrade dan meningkatkan kualitas maupun produk layanan kita. Dan diharapkan nanti komunitas ini dan grup-grup ini dapat juga menjadi penyalur edukasi mengenai produk-produk kita, bahkan produk atau launching barulah seperti itu. Nah, dan diharapkan strategi kita yang kita bangun eh, dan akan kita jalankan ke depannya nanti akan menghasilkan dampak positif seperti peningkatan komentar, likes, dan share. Lalu pelanggan juga lebih memahami kualitas dan manfaat produk melalui pengalaman-pengalaman langsung. Lalu juga terbangunnya kelompok pelanggan yang memperkuat citra brand sehingga pelanggan lebih cenderung loyal terhadap brand kita seperti itu. Baik, itu saja teman-teman atau rekan-rekan divisi pemasaran yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya harap kita sebagai divisi pemasaran itu harus bisa bekerja sama untuk berkolaborasi untuk masa depan brand Starlight Skincare yang lebih baik seperti itu. Nah, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting pada hari ini, dan saya harap apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada rekan-rekan semuanya, dan terima kasih, selamat pagi.